Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elma Siti Fauziah dari kelas Akuntansi Pagi semester 2. Saya di sini akan sedikit memberi tanggapan dan merisum video dari Bapak Paujan Masud Sutanto SIMAK. Pertama, ilmu baru bagi saya bahwa pajak itu ternyata berasal dari bahasa Jawa, dari kata ajeg yang mempunyai arti tetap dan diperluas menjadi kata pajak yang berarti pungutan kepada rakyat atas hasil bumi yang dilaksanakan secara teratur. Dan saat ini biasa disebut pajak yang mempunyai arti tersendiri, yaitu iuran pajak kepada negara. Jadi, dari kata pajak menjadi pajak itu saling berhubungan. Dari sekian banyak orang yang terdaftar untuk membayar pajak, hanya sebagian saja yang melaksanakan kewajiban pajaknya untuk membayar pajak. Mereka yang berkewajiban membayar pajak tidak memenuhi kewajiban membayar pajaknya tersebut dengan alasan mereka takut uang yang mereka bayarkan untuk membayar pajak dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena telah merajalelanya korupsi di negara ini, maka hilanglah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal berpikiran seperti itu sangatlah salah. Pajak itu meski tidak memberikan manfaat secara langsung, tapi pajak memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nyatanya, uang yang dihasilkan dari pajak tersebut akan digunakan untuk membangun tol, membangun jembatan, puskesmas, rumah sakit, kantor polisi, dan sekolah. Meskipun benar menurut Bapak, misalnya untuk sekolah, bisa jadi anak kita nanti tidak sekolah di sekolah yang dibangun oleh pemerintah dari hasil uang pajak, melainkan sekolah di sekolah swasta yang tidak dibiayai oleh pajak. Tapi mungkin itu sangatlah berguna bagi masyarakat yang lainnya. Oleh sebab itu, jika ingin pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah menunjang untuk kita semua, maka kita harus menjadi seorang wajib pajak yang baik dan membayar pajak tepat pada waktunya. Adapun beberapa syarat pemungutan pajak itu yaitu: 1. Pemungutan pajak haruslah adil. Adil dalam artian di sini adalah misalnya bagi orang yang sudah berkeluarga dan orang yang belum berkeluarga itu sangatlah berbeda. Orang yang sudah berkeluarga relatif lebih kecil dari orang yang belum berkeluarga karena uangnya digunakan untuk keperluan keluarga. Sedangkan orang yang belum berkeluarga itu relatif lebih besar membayar pajaknya karena mereka itu belum mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi. Yang kedua yaitu pemungutan pajak jadi lebih sederhana. Apalagi saat ini pajak telah mempermudah sistem pembayaran pajak dengan sistem online. Kita bisa menggunakan e-tax, e-faktur, e-billing, dan lain-lain untuk membayar pajak. Yang ketiga yaitu pemungutan pajak lebih efisien. Bagi para pedagang kaki lima khususnya, itu tidak diwajibkan membayar pajak atau dibebaskan dari pajak. Kenapa? Karena pendapatan yang dihasilkan mereka lebih kecil dari biaya yang harus dibayar oleh mereka. Itulah yang menyebabkan nantinya akan terjadi tidak efisien. Demikianlah memberikan sosialisasi pemahaman mengenai pembayaran pajak itu sangatlah penting
agar kita tidak selalu memiliki sudut pandang yang negatif terhadap pajak. Kemudian saya akan izin bertanya ya Pak, menurut Bapak, bagaimana caranya agar seluruh masyarakat taat pada pajak dan selalu membayar pajak tepat pada waktunya? Dan bagaimana caranya menghilangkan pikiran negatif dari masyarakat terhadap pajak? Sekian video tanggapan dan resume dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.